Oke, ini tanaman porang yang sudah mulai tumbuh biji kataknya, yaitu biji yang ada di atas tanaman porang di antara sela-sela daun ini. Nah, ini porang usianya tanam bulan 9 awal, sekarang Januari awal, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan udah tumbuh katak porang sebesar ini. Dan ini juga dulu ditanam dari katak porang juga. Nah, jadi dari bibit katak sudah menghasilkan katak. Nah, ini taman porang saya rata-rata sudah mulai menghasilkan biji katak. Nah, ini kataknya walaupun masih kecil ini, tapi sudah mulai menghasilkan katak. Nih. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa tunas setelah tunas pertama itu kemungkinan lebih besar daripada tunas pertama. Maksudnya tunas kedua, ketiga, dan seterusnya itu lebih besar daripada tunas pertama. Nah, ini seperti kita lihat pohonnya. Nah, ini pohon pertama, ini pohon pertama, ini pohon kedua, ini pohon ketiga. Pohon ketiga lebih besar, dan ini pohon keempat. Nah, rata-rata tunas kedua dan seterusnya itu lebih besar daripada tunas yang pertama. Nah, ini juga, ini kan ada 3 tunas. Ini tunas pertama dulu, pohon pertama. Dari tunas pertama lebih kecil, kedua dan ketiga yang lebih besar. Dan rata-rata semuanya seperti itu. Nah, ini juga. Nah, ini pohon pertama sudah tumbuh katak, pohon kedua sudah tumbuh katak, pohon ketiga baru keluar tunas. Nah, ini pohonnya ada 2 tunas, dan tunas pertama itu lebih kecil daripada tunas kedua ini. Nah, ini tunas pertama, ini tunas kedua, lebih besar tunas kedua. Rata-rata semuanya seperti itu. Ini juga, ini yang paling bawah ini kan tunas pertama, ini tunas kedua, dan ini tunas ketiga lebih besar dari tunas sebelumnya. Ini juga. Nah, ini porang ditanam dari bibit katak. Dulu ini ada 200-an biji katak. Nah, ini banyak banget, satu biji kataknya tumbuh berapa tunas ini, tapi kecil-kecil. Karena mungkin ini dari katak yang kecil dulu. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pohon dari satu biji katak. Dan semoga nanti semuanya ada biji kataknya di atasnya walaupun masih kecil-kecil, karena menyesuaikan pohonnya yang kecil. Kalau pohonnya besar, batangnya besar, tentu juga kataknya akan besar. Nanti ini akan jadi katak mini. Nah, seperti yang ini nanti pasti akan lebih besar. Ini biji kataknya. Ini sudah mulai kelihatan biji kataknya, tapi masih muda. Ini nanti setelah dorman baru bisa kita panen biji kataknya. Nah, ini katak, ini porang hitam. Sepertinya ini porang hitam ini, black konjak. Nah, ternyata di kebun saya juga ada porang hitam atau black konjak. Nah, ini ada bibitnya. Dan ini lebih mahal daripada porang putih. Nah, ini kan porang putih ini. Ini porang putih. Batangnya putih. Kalau yang ini hitam. Porang hitam.
sama juga dia. Kalau tunas pertama lebih kecil, tunas kedua, ketiga lebih besar daripada tunas pertama. Dan ini sudah ada biji kataknya nih. Dan di sini nanti juga biasanya tumbuh biji katak lagi. Ini karena dari katak kecil, jadi yang tumbuh pun kecil-kecil. Nah, ini ditanam di antara tanaman sawit yang masih kecil. Ini tanaman sawit yang baru mulai panen. Dan diantaranya ditanamin tanaman porang agar lahan ini bisa lebih produktif. Oke. Nah, ini. Dan porang itu kita bisa panen ada 3 macam yang kita panen dari tanaman porang. Yang pertama itu katak untuk bibit seperti ini. Nah, yang kedua nanti yang kita panen itu umbinya, umbi. Dan di dalam ini kan nanti tumbuh umbi setelah dorman, setelah mati pohon ini, umbinya bisa kita panen. Nah setelah tumbuh dari umbi, kalau kita tanam dari umbi, maka yang keluar pertama itu nanti biasanya bunga. Dan di bunga itu ada sporanya. Nah, di sporanya itu bisa juga untuk alat perkembangbiakan porang, dan di situ juga bisa kita jual. Nah, jadi yang dihasilkan dari tanaman porang ini ada 3, yaitu kataknya, lalu spora untuk bibit juga, katak dan spora ini untuk bibit, dan yang ketiga itu umbinya. Umbinya yang bisa dijual dalam bentuk basah dan dikeringkan dalam bentuk chip, diiris-iris dan dikeringkan, dijemur atau di dalam oven. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video porang landak berikutnya.